Ya, hari ulang tahun ke-78 Bayangkara diperingati hari ini di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Acara bertajuk Hari Bayangkara ke-78 menuju Indonesia Emas dan menjadi kesempatan bagi Polri untuk berefleksi dalam meningkatkan pelayanan Korps Bayangkara ke depannya. Kita telah terhubung dengan Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ASS. Pak Bambang, selamat sore. Selamat sore, Pak Samuel. Dari catatan Anda selama 1 tahun belakangan, kinerja apa saja yang sukses dicapai oleh Korps Bayangkara dan yang perlu dikritisi? Ya, sebelumnya saya menyampaikan dirgahayu kepada Kepolisian Republik Indonesia yang ke-78 dengan semangat transparansi, berkeadilan, responsibilitas, dan prediktif, presisi yang dijargonkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit. Harapannya Polri ini akan menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat, gitu. Dan sebagai penegak hukum yang profesional. Gitu. Dalam 1 tahun ini tentu banyak hal yang sudah dilakukan oleh kepolisian terkait dengan bagaimana mengamankan pemilu dan mengamankan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentu saja juga kita menyoroti bagaimana kinerja penegakan hukum oleh kepolisian yang sudah diberikan kewenangan oleh negara, gitu. Saya melihat selama ini masih banyak hal yang perlu dievaluasi terkait kinerja kepolisian. Kepolisian hari ini harusnya menjadi membangun fondasi yang kuat untuk mempersiapkan kepolisian di Indonesia Emas 21 tahun lagi di 2045, gitu. Yeah. Meskipun usia kepolisian ini sudah 78 tahun, tapi kita harus mengingat sejarah bahwa kepolisian saat ini adalah produk dari reformasi 98, gitu. Karena sebelum reformasi 98, kepolisian ini bergabung dalam ABRI dan terikat dengan dua fungsi ABRI. Maka ketika ada pemisahan TNI dan Polri pasca 98, ya, harapannya kepolisian ini benar-benar bisa menjaga profesionalisme. Faktanya kita melihat bagaimana upaya profesional ini masih jauh dari harapan masyarakat seperti saat ini, seperti itu. Oke, bagi yang jauh dari profesional, kira-kira mana yang harus diperbaiki, Pak Bambang? Apakah perekrutannya kah atau seperti apa sebenarnya? Banyak hal ya yang harus dievaluasi di kepolisian. Sebagai pelayan pelayan masyarakat terkait dengan penegakan hukum, masyarakat masih menilai bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ini masih tebang pilih. Ini tentu mencederai amanat reformasi, gitu. Kepolisian masih seringkali bias kepentingan dengan kepentingan lain di luar penegakan hukum. Entah itu kepentingan kekuasaan, entah kepentingan ekonomi, entah kepentingan swasta dan sebagainya yang kemudian mengorbankan kepentingan masyarakat, gitu. Makanya dalam momentum dirgahayu Polri ke-78 ini, Polri harus memang benar-benar berbenah, melakukan introspeksi ke internal. Bagaimana jati diri kepolisian yang ingin dibentuk ke depan, gitu. Apakah masih seperti sekarang? Ini juga terkait dengan rekrutmen, terkait dengan meritokrasi di internal kepolisian yang sekarang juga masih jauh dari sistem yang bagus. Karena ketika saya melihat bahwa penegakan disiplin di internal ini masih hanya sekedar jargon. Kepolisian masih permisif terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknumnya. Kemudian promosi di internal ini hanya kepada mereka yang dekat dengan kekuasaan. Ini tentu mencederai dan memberikan dampak yang negatif bagi korsa di internal kepolisian sendiri. Belum lagi terkait dengan pelanggaran Undang-Undang 2 tahun 2002, pasal 28, yakni menempatkan perwira-perwira tinggi kepolisian di luar struktur
tanpa ada pengunduran diri lebih dulu atau pensiun lebih dini seperti itu. Baik, terakhir Pak Bambang, ini dari semua satuan, Satreskrim, Lantas, Intelijen, Propam, Densus, siapa yang menurut Pak Bambang paling menonjol selama 1 tahun kebelakang dan mana yang perlu dibenahi kira-kira, Pak Bambang? Kita tidak bisa melihat satu bidang saja terkait dengan kepolisian. Kepolisian ini bekerja secara integral antara penegakan hukum maupun pelayanan kepada publik. Jadi ketika kita melihat salah satu satuan yang menonjol atau salah satu satuan yang lemah dalam pelayanan masyarakat, tentu sorotan kita pada kepolisian secara umum. Makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa satuan mana yang terbaik, satuan mana yang lemah. Karena ini adalah wujud dari citra kepolisian, citra maupun reputasi kepolisian, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bambang telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita tunggu semoga polisi semakin baik, lebih baik lagi ke depannya. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore.